Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita akan berdevosi bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersehati bersama-sama, berdevosi mendengarkan firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, agar kami boleh semakin diubahkan, kami boleh semakin diarahkan kepada jalan yang benar. Berkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini, meskipun secara virtual, biarlah devosi ini boleh membantu kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Ibu berharap kita tetap antusias mengikuti devosi meskipun melalui virtual begitu ya. Nah, untuk mengawali devosi ini mari kita buka Alkitab kita di Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, sudah? Nah, karena ini ayatnya sangat singkat, Ibu bacakan saja. Judul perikopnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kita tahu ya bahwa Zakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Jadi ibaratnya Zakeus ini adalah seorang bos begitu ya. Bos dari anggota-anggota pemungut cukai. Jadi pada zaman itu Zakeus dan anggota-anggotanya ini adalah pemungut cukai yang serakah. Nah, mereka suka sekali mengambil pajak yang lebih dari yang seharusnya. Misal, yang seharusnya orang-orang membayar 10.000, Zakeus minta bayarnya 15.000. Nah, itu Zakeus makan sendiri, buat sendiri-sendiri begitu ya, memperkaya diri sendiri. Nah, itu adalah suatu pekerjaan yang pada saat itu orang-orang tidak suka, karena orang-orang udah capek bekerja, orang-orang udah capek mencari nafkah, tapi si Zakeus dan teman-temannya ini malah hidup enak-enak gitu. Nah, sampai pada akhirnya suatu hari Yesus pergi ke kota Yeriko dan ingin berjalan melintasi kota itu. Nah, si Zakeus ini orangnya pendek kayak Bu Novi nih, pendek. Tapi dia penasaran banget nih, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Aku pengen lihat Tuhan Yesus nih gitu. Nah, sampai akhirnya dia lari duluan dibandingin orang-orang banyak, lalu manjat pohon ara. Lalu dia melihat Yesus. Lalu Yesus bilang, "Zakeus turun karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu lebih memilih rumah Zakeus dibandingkan orang-orang yang mengikuti Yesus, dibandingkan orang-orang di kerumunan itu. Ya, kita lihat bahwa Zakeus ini termasuk orang yang berdosa karena mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Nah, tapi pada akhirnya ketika Tuhan Yesus memilih rumah Zakeus bilang, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, kita lihat
bahwa di sini Zakheus mengalami pertobatan. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, dia melepaskan apa yang dia punya. Dia melepaskan apa yang menurut dia enak. Dia melepaskan semua kedagingan yang dia sudah peroleh. Nah, mungkin hari-hari ini kita punya berhala. Kita punya berhala dalam diri kita. Kita punya kenikmatan di dalam diri kita. Misalnya, buat anak laki-laki bermain game itu sangat seru ya. Bahkan bisa menghabiskan 7-8 jam bermain game gitu. Nah, ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, apakah kita berani untuk mengambil keputusan meninggalkan game dan malah memilih untuk membaca Alkitab, pergi berdoa, mengikuti komunitas rohani? Nah, apakah kita memiliki pilihan yang seperti itu? Nah, apakah kita bisa menjadi seperti Zakheus begitu ya? Nah, Zakheus ini dia memilih untuk meninggalkan semua harta benda, setengah dari apa yang dia punya, diberikan kepada orang lain. Dia mengalami pertobatan. Nah, seringkali game, seringkali HP, pacar, orang tua, motor, sahabat kita bisa menjadi berhala untuk diri kita sendiri. Kita lebih mencintai apa yang sudah kita peroleh. Misalnya, kamu udah punya motor sendiri nih, lalu kamu dipercayakan untuk bawa motor ke sekolah, lalu bawa motor kemana-mana. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang kamu gak perlu punya motor untuk mengikut Tuhan Yesus, apakah kamu sanggup untuk meninggalkan motor tersebut? Atau misalnya, ketika ada temanmu yang mengajak kamu pergi ke gereja untuk beribadah, selagi kamu bermain game, apakah kamu lebih memilih untuk tetap bermain game atau kamu meninggalkan gamemu lalu pergi bersama dengan temanmu pergi beribadah kepada Tuhan? Nah, kita lihat di sini Zakheus mengalami pertobatan ya, dari perbuatannya yang mendukakan hati Tuhan menjadi sebuah hasrat untuk rindu untuk datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita punya pilihan nih, punya banyak pilihan di antara banyak keadaan ya. Kita bisa memilih untuk tiduran di rumah, kita bisa memilih untuk nggak belajar, kita bisa memilih untuk bermain game aja. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Nah, apakah kita seperti Zakheus yang lebih memilih untuk mengikut Tuhan? Ya, Ibu tahu mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, karena kita harus memikul salib, mengikut penderitaannya Tuhan Yesus, merasakan kesulitan, merasakan kesakitan, merasakan ketakutan. Tapi semua yang kita alami ketika kita memikul salib akan membawa sebuah pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, gitu ya. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, itu tidak akan mudah. Jalan kita tidak akan mulus. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Begitu ya. Nah, ini menjadi refleksi bersama untuk anak-anak semua dan untuk Bu Novi juga. Apakah kita berani meninggalkan apa yang ada di dunia ini untuk kita mengikut Tuhan? Begitu ya. Nah, semoga devosi ini dari cerita sederhananya Zakheus kita bisa benar-benar memilih apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk mengakhiri devosi ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh diingatkan dari Zakheus yang dia mengalami pertobatan ketika memilih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak pilihan yang kami boleh pilih di dalam dunia ini. Tapi ketika kami memilih Tuhan, kami tahu kami akan kesulitan, kami akan mengalami penderitaan, kami akan mengalami kesusahan. Tapi di balik semua penderitaan dan kesusahan itu kami tahu kami punya harapan, kami tidak kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tuhan akan terus menolong dan memampukan kami. Bapa di dalam sorga, bahkan di dalam pembelajaran pun, berikan kami hati yang mau taat, berikan kami hati yang mau mendengarkan setiap guru-guru kami, karena kami tahu mereka membantu kami untuk bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan setiap hari. Kami ingin akhiri devosi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat belajar.